Halo semuanya, kembali corporate action dari suatu perusahaan yang akan saya bahas di video kali ini, yaitu Transpower Marine atau kode saham TPMA yang akan bagi dividen interim. Apakah menarik dan apakah nominalnya besar? Bagaimana prospek kedepannya setelah mereka bagi dividen dan lain-lain? Simak video ini sampai selesai terkait TPMA yang akan bagi dividen interim senilai 78 miliar kalau nggak salah. Oke, check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Oke, saya tag video ini di tanggal 8 November jam setengah 11, di mana ini TPMA ya akan bagi dividen interim 78,9 miliar. Oke, membagi dividen interim untuk tahun buku 2023. Kalau kita lihat secara statistik TPMA sampai kuartal ketiga mereka sudah membagikan laba senilai 73 ditambah 63 ditambah 68. 204. Oke, sudah mencapai 204 miliar. Sedangkan yang dibagian 78,9. 78,9 bagi 204. Jadi dividen payout rasionya yaitu 38,67 atau ya 39% lah ya. Oke, 204 miliar. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu di kuartal ketiga mereka labanya cuma 146. Kurangi 146. Ya itu cuma kenaikannya 58 miliar atau senilai hampir 40%. Nah ini kalau kita cek di corporate action dividen, mereka ini baru bagi dividen interim ya, itu tahun ini ya, baru tahun ini. Sebelumnya mereka ya rajin lah ya hitungannya, rajin bagi dividen tetapi hanya tahunan ya. Ini di Mei, Agustus dan lain-lain, ini biasanya dekat-dekat dengan RUPS. Setelah RUPS, nah ini Mei 2023, that's why dia membagikan lagi di Mei 26. Terus 2022 September RUPSL LB kayaknya luar biasa. Ini 8 Juni dividennya. Nah ini Juni. Jadi bisa dikatakan ini perusahaan rajin bagi dividen, tapi untuk dividen interim ini baru tahun ini. Kalau kita melihat ke statistik, laba tahunan mereka itu 223 miliar ya. Dan tahun ini sampai kuartal ketiga itu sudah 204. Jadi untuk capai sama dengan laba tahun lalu 223 itu cuman butuh 19 miliar. Harusnya sangatlah enteng sih ini 19 miliar. Harusnya capai dan bisa dikatakan, saya bisa katakan lah ya, laba di 2023 ini pasti melampaui 2022. Itu sih kalau saya lihatnya. Kalau di sini Stockbit mereka harga wajarnya di 1,7 lah, 1,7 triliun market cap-nya. Menurut harga wajar dari Stockbit, kalau sekarang harganya sudah 1,8 triliun market cap-nya. Oke, atau di harga 675. Ya ini bisa dikatakan udah price in dengan harga wajarnya mereka ya. Mungkin nanti ya di next video selanjutnya saya akan bahas ya tentang harga wajar dari TPMA itu rate di range berapa sih. Oke, net profit margin mereka itu 26, termasuk gede ya. Termasuk gede, gross profit dan lain-lain ya. Termasuk gede dan kondisinya sekarang di 6,59. Oke, kita bahas lagi ke dividennya. Dividennya itu 30 per lembar. Oke. Kalau kita bagi dengan harga sekarang saat saya tik 30 dibagi 675 itu dividen yieldnya 4%, lumayan tinggi. Dan bisa saya katakan ini di atas rata-rata perusahaan yang ada di bursa efek. Bursa efek tuh biasanya 3-4% lah ya biasanya rata-rata. Oke, itu sih. Terus come date dividen tanggal 14, masih minggu depan ya, Selasa minggu depan come date-nya. Dan menarik sih kalau kita lihat di chartnya TPMA, saya cek Transpower Marine ini kondisinya di kondisi ya nanggung ya. Dekat support enggak, dekat resisten enggak. Jadi tengah-tengah. Dan saya menilai kalau kemarin saat saya take
harga saat ya kemarin lah ya tanggal 7 harganya naik tidak diikuti dengan volume yang kuat, MACD-nya juga turun, jadi bisa saya katakan kemungkinan dia potensi turun besar sih. Turun besar, terus nanti kalau naik terus di exit dibanting jebol support 630, ini besar kemungkinan ada sih kalau saya melihat ya, besar kemungkinan ada. Ini akan sangat menarik kalau harganya turun di sini. 560 lah, itu menarik tuh deket-deket ini. 562 ya 565. Nah ini. Oke, ini akan kembali lagi konsolidasi lagi di sini setelah dia breakout, volume ini kuat. Ya, volume kuat di sini ya terus turun bla bla bla, MACD juga udah minus, jadi potensi turun ke 565 akan besar sih kalau saya melihat ya. Cuman sisi positifnya TPMA ini, nah ini dikatakan ya saldo laba yang ditahan tidak dibatasi penggunanya tuh 57 juta US dollar dan ekuitas mereka tuh 91. Jadi bisa saya katakan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya ini gede banget ya nominalnya. Kalau kita hitung 57,851,008 dikali dengan kurs dolar lah ya, let's say 15.000 lah. Ya, mereka punya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya itu 867 miliar. Nah, ini gedenya di sini. Poinnya di sini si TPMA kuatnya di situ. Terus kita lihat total liabilitas mereka ya, total debt mereka tuh 243. Nah, kasnya mereka itu 343, sangatlah easy untuk menutup ini. Jadi dan masih ada total hutang bisa dipotong dengan cash dan masih sisa, belum lagi ditambah dengan total saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya 867. Jadi menurut saya dengan market cap ini ya masih oke-oke aja dan bisa saya katakan termasuk masih murah. Oke, poinnya di sini juga TPMA sering bagi dividen. Terus yang kedua adalah ini termasuk dividen interim pertama setelah beberapa tahun ya, dia belum pernah, baru ini. Terus dividen yieldnya kalau di total tuh 8%, ini termasuk gede, termasuk tinggi. Itu sih. Dan sekilas dilihat di sini ya ini perusahaan yang bisa menutup utangnya dengan cashnya doang dan masih ada sisa, itu perusahaan yang bagus, which is good kalau saya menilai ya. Itu sih sekilas sih kalau kita lihat di analitik. Terus di sini historikalnya ya, historikalnya perusahaan ini naik kenceng-kencengnya ya di tahun ini udah naik 44%. Di tahun ini ya udah naik 44%, sudah naik kencang. Aslinya saya sudah pernah membahas saham TPMA. Nah ini Bapak Ibu dan teman-teman bisa ditonton videonya yang bentar. Saya cek dulu. Kalian Oke, di sini cek aja TPMA. Nah ini sudah saya pernah bahas perusahaan murah TPMA bagi dividen jumbo di 5 bulan yang lalu. Terus update lagi 3 bulan yang lalu. TPMA manajemen yakin laba naik 20-30%. Nah di sini ya 20-30%. Kalau kita hitung 20 let's say 20% ya dari tahun lalu 223 dikali 0,2 44,6 ditambah 223. Ya mereka harus capai 267,6 miliar labanya. Oke, sedangkan sampai 267,6 ya. 67,6. Sedangkan sekarang sudah 204 miliar, jadi kurang 63,6. Kalau kita lihat dari historical kuartal 1 sampai kuartal 3 di tahun ini, 63 aslinya ini titik paling rendah di kuartal kedua. Jadi bisa aja possible buat capai. Oke. Jadi bisa saya katakan apa yang dilakukan manajemen di sini di video 3 bulan yang lalu bisa ditonton berdasarkan public expose, pasti ini saya bacanya. Nah, ini bisa ditonton. Ya ini tidaklah hal yang bisa dikatakan apa ya, bukan bualan belaka lah ya. Jadi ini terkontrol dan menurut saya optimis dan juga realistis. Oke, itu sih. Terus ditambah ini adanya dividen yang menunjukkan bahwa memang labanya akan cemerlang sih di tahun ini. That's why mereka berani membagikan dividen interim. Mungkin itu yang bisa saya share tentang TPMA, semoga bermanfaat. Ada beberapa poin yang bisa diambil oleh Bapak Ibu dan teman-teman, yaitu 1, perusahaan sehat,
bisa bayar hutang dengan cashnya doang dan masih sisa. Dua, saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya tadi nominalnya gede banget. Terus yang ketiga adalah ini adalah dividen interim pertama perusahaan ya berdasarkan tadi data di Stockbit. Jadi itu, dan saya menilai ini kemungkinan akan wow labanya di 2023. Untuk melampaui 2022 itu sangatlah easy ya menurut saya, karena tahun lalu cuma 223 dan ini sudah 204 sampai kuartal ketiga. Jadi cuma butuh 19 miliar aja harusnya terlampaui laba tahun lalu. Tapi apakah mungkin untuk sesuai dengan apa yang mereka utarakan di public expose atau video 3 bulan yang lalu yang saya review, di mana mereka menarget 20-30% kenaikannya. Menurut saya realistis dan itu bisa tercapai. Oke, semoga bermanfaat, dan jika ada view yang lain boleh tulis di kolom komentar. Oke, see you on the next video. Bye bye.